didukung oleh Halo, apa kabar pemirsa? Dialog Penting kembali menjumpai Anda dan disiarkan tentunya dari ajang yang sangat menarik sekali dari tempat kami bersiaran saat ini di IPB University. Dialog Penting kali ini tentu dipersembahkan oleh Tani on Stage dari Kementerian Pertanian. Apa kabar teman-teman dari IPB? Baik, luar biasa ya. Kita akan berdiskusi di sini bersama-sama. Temanya sangat menarik sekali dan sangat related dengan teman-teman dari IPB dan juga pemirsa di rumah. Yaitu berkenaan dengan pemuda dan juga pertanian. Pertanian dan anak muda. Bagaimana korelasinya kalau berbicara soal pertanian dan anak muda? Kita tahu bahwa salah satu poin penting yang dicita-citakan oleh Presiden Republik Indonesia dan kita semua rakyat Indonesia adalah kedaulatan pangan. Nah, bicara soal kedaulatan pangan ini tentu tanggung jawab kita semua bersama. Tidak hanya para petani yang sampai saat ini masih menjadi petani. Kalau kita bicara soal petani yang sampai sekarang masih menjadi petani yang berada di desa-desa, berada di daerah-daerah, mungkin kalau kita melihat dari sudut pandang demografi dan komposisi umurnya sudah berusia di atas 50 tahun kebanyakan. Tentu saja mengandalkan mereka ini mungkin tidak akan bisa mencapai kedaulatan pangan yang kita harapkan. Tapi tentu membutuhkan sumbangsi, membutuhkan kontribusi dari generasi muda. Karena apa? Karena Indonesia punya bonus demografi. Yang mana bonus demografi tersebut komposisinya paling banyak adalah generasi muda. Generasi milenial dan juga teman-teman yang saat ini tentu saja merupakan mahasiswa-mahasiswa yang akan menjadi generasi penerus bangsa dan juga berusia produktif. Tapi persoalannya seberapa menarik sih untuk generasi muda menjadi petani? Bagaimana caranya untuk bisa menjadi petani yang inovatif? Apalagi saat ini kalau bicara soal petani itu bukan kita bicara soal bagaimana mencangkul, bagaimana membajak sawah. Tidak teman-teman, tidak seperti itu. Saya yakin teman-teman di IPB saat ini adalah teman-teman yang penuh dengan pendidikan yang luar biasa berkenaan dengan pertanian. Dan tadi saya juga sempat berbincang, ternyata IPB ini punya sebuah fakultas baru atau jurusan baru, yaitu berkenaan dengan bagaimana menjadi petani. Kalau nggak salah tadi namanya teknologi pertanian ya masa kini. Nanti kita akan konfirmasi lagi dengan salah satu narasumber kita. Langsung saja saat ini di sebelah saya sudah ada salah satu narasumber kita dan satu-satunya narasumber kita dalam kesempatan pada dialog penting kali ini, yaitu ada Profesor Dr. Suryo Wiono selaku Dekan Fakultas Pertanian IPB. Apa kabar Prof? Selamat malam, sehat. Terima kasih sudah hadir Prof. Sebetulnya kita juga mengundang Wakil Menteri Pertanian, namun sayang sekali tiba-tiba beliau dipanggil Presiden untuk membicarakan hal yang penting berkenaan dengan kenegaraan, begitu ya. Baik, langsung saja kita akan menuju ke Prof. Pertanyaan pertama mungkin untuk Prof, bagaimana kemudian kampus mempersiapkan mahasiswa agar melihat sektor pangan ini sebagai sektor masa depan yang menjanjikan. Tadi di backstage kita sempat bicara, tapi saya agak sedikit lupa nama fakultas ataupun nama jurusannya apa begitu ya, yang berkaitan dengan pertanian masa depan. Silakan Prof. Jadi begini, Mbak, siapa? Raisa ya namanya. Ya. Jadi pertanian itu sebenarnya sangat menjanjikan ya. Terus kenapa pendidikan atau literasi pertanian itu penting generasi muda untuk pengembangan pertanian ke depan? Karena kalau sebagai gambaran nih, selain generasi muda ini perlu teknologi, yang kedua adalah jaringan. Jadi kalau petani lulusan SD itu pergaulannya mungkin satu desa, lulusan SMP satu kecamatan. Kalau lulusan perguruan tinggi bisa jaringannya tingkat nasional. Dan inovasi teknologi, jaringan dan tentunya juga pendanaan itu sangat penting untuk pengembangan pertanian. Itu hal yang sangat penting. Tadi yang program studi yang baru untuk di Fakultas Pertanian untuk pertanian masa depan adalah Smart Agriculture. Smart Agriculture itu Agriculture. tahun kita IPB dalam menyongsong masa depan untuk pertanian yang menggunakan pendekatan teknologi smart dan presisi adalah Smart Agriculture. Oke, dengan jurusan Smart Agriculture baru dibuka 2 angkatan ya kalau nggak salah nanti kita berbincang ya Prof. Bagaimana kemudian kampus membuat pertanian itu terasa relevan dan keren bagi mahasiswa? Apakah dengan nama yang terdengar keren tadi itu bisa membuat kelihatan keren dan juga relevan bagi mahasiswa? Enggak, sebenarnya tidak seperti itu juga ya. Jadi semua program studi dan jurusan yang misalnya ada di Fakultas Pertanian memang didesain untuk
pertanian masa kini dan masa depan. Bagaimana intinya pertanian kan bagaimana memproduksi dengan produktivitas yang tinggi, biaya yang rendah dan produk itu laku dengan baik. Kan itu intinya. Jadi bagaimana program studi yang ada juga yang lain selain smart agriculture, ada agronomi, ada proteksi tanaman, ada ilmu tanah, itu lanskap, itu bagaimana memproduksi produk-produk pertanian itu dengan produktivitas tinggi, biayanya murah dan barangnya laku di pasar kan itu. Dan juga ada kesalahpahaman juga beda antaranya farming dengan agriculture. Oke. Farming itu kan bagaimana bercocok tanam. Dan agriculture adalah pertanian yang lebih luas yang mencakup bagaimana perencanaan, bagaimana pembiayaan, distribusi, marketing. Jadi kalau kita bicara kedaulatan pangan, ya tentunya tidak hanya masalah produksi. Ya. Tentunya ada perencanaan, ada pemasaran, ada pasca panen dan proses-proses pengaturan yang ada di dalamnya. Jadi peran lulusan IPB khususnya Fakultas Pertanian untuk kedaulatan pangan, ketahanan pangan sangat penting baik dalam produksi, baik dalam regulasi maupun sektor-sektor yang pendukung yang lain. Gitu. Oke, ini berarti ada kaitannya juga bahwa bagaimana sekarang kita melihat teknologi, kan kita tahu ya mahasiswa zaman sekarang itu banyak yang tertarik pada startup, teknologi dan ekonomi kreatif. Nah, kalau menurut Prof, bagaimana sih supaya pertanian ini bisa dikaitkan dengan dunia digital dan teknologi sehingga bisa lebih menarik bagi generasi muda? Kita sekarang di Fakultas Pertanian sudah memulai itu ya. Misalnya begini, bagaimana mendesain untuk penghitungan pupuk. Penghitungan pupuk berdasarkan program aplikasi kalkulator pupuk yang sudah ada. Kalau selama ini kan menghitung pupuk, harus lihat tabel dan dengan aplikasi ada kalkulator pupuk. Misalnya juga ada kita melakukan automatic weather station, itu adalah bagaimana penggunaan sensor cuaca untuk meramalkan cuaca itu ke depan 10 hari. Itu digital juga itu. Petani bisa download aplikasi peramalan cuaca 10 hari ke depan sehingga dia bisa memanage kapan panen, kapan melakukan penyemprotan, kapan memupuk. Dan itu sangat penting. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi yang jelas kalau bicara soal teknologi pangan, bagaimana memproduksi, kemudian mengolah dan juga kemudian memasarkan, tentunya kita sudah punya ilmunya yang dicoba ditelurkan dan dipelajari oleh teman-teman IPB. Tapi PR-PR selanjutnya tentu ini menjadi tantangan juga buat kita. Misalkan beginilah, peran anak muda untuk ketahanan pangan bangsa bisa dibilang sangat besar ya Prof ya. Apalagi sekarang kan banyak sekali cara yang bisa dilakukan para generasi muda untuk memulai menjadi petani. Bahkan ada yang bisa dibilang sangat besar begitu untuk memulai menjadi seorang petani ini. Mekanisasi untuk kejayaan negeri. Petani sejahtera. Olah tanah pakai traktor, mesin tanah pakai transplanter, perawatan pakai drone, panennya pakai combine harvesters. Aku udah nonton. Fix Hijin tuh jahat ke Minjun. Hijin kan emang gak mau pacaran sama papamu, mamamu, biarkan mereka di granat. Boom, ya, gue kena ghosting. Terus ditinggal nikah sama Hijin. Padahal mereka udah cium. Anak yang nakal. Saatnya kau dan aku pakai simpati buat nonton, musik, games, belajar, sampai belanja. Bisa pilih benefit sesuai keinginanmu. Petani sejahtera.
Organisasi untuk Kejayaan Negeri. Kerja petani sejahtera. Olah tanah pakai traktor, mesin tanah pakai transplanter, perawatan pakai drone, panennya pakai kombin harvesters. Aku udah nonton. Fix, Hijin tuh jahat ke Minjun. Hijin kan emang gak mau pacaran sama... Papamu, mamamu, biarkan mereka. Di granat! Boom! Ya, gue kena ghosting. Terus ditinggal nikah sama Hijin. Padahal mereka udah cium. Anak yang nakal, saatnya kau dan aku. Pakai simpati buat nonton, musik, games, belajar, sampai belanja. Bisa pilih benefit sesuai keinginanmu. Kalau bicara soal pertanian nih Prof ya, nggak cuma soal ladang tapi juga soal teknologi, inovasi dan juga masa depan. Dan kita informasikan sekali lagi nih Prof ya, bahwa dialog kita diselenggarakan pada hari ini, sore hari ini diselenggarakan tentu saja berkat kerjasama dengan Tani on Stage dari Kementerian Pertanian. Nah, Prof, ada tidak mungkin riset atau startup dari mahasiswa IPB yang sudah berhasil memberikan solusi nyata terhadap masalah pangan di Indonesia? Jadi kalau kita bicara riset mahasiswa, ada riset mahasiswa yang dilakukan mahasiswa dalam tanda kutip mandiri. Ada memang yang riset mahasiswa yang dia bergabung dalam grup riset dosen. Jadi riset mahasiswa saya kira beberapa yang saya list untuk riset mahasiswa yang berkontribusi dalam ketahanan pangan, misalnya penggunaan media tanam yang digunakan untuk hidroponik ya, yang diperkaya dengan mikroba. Yang kedua bagaimana produksi mikroorganisme yang bermanfaat untuk pengendalian hama dan penyakit. Yang ketiga kemudian ada juga penelitian mahasiswa kami yang membuat coating untuk pisang supaya lebih tahan lama. Saya kira kalau kita melihat itu hanya salah satu 3 contoh saja, tapi saya kira riset-riset mahasiswa yang dilakukan oleh dia sebagai leadernya gitu, itu juga banyak. Itu hanya salah tiga. Tapi itu sudah dimanfaatkan untuk petani secara umum, Prof. Sudah dia memanfaatkan itu selain teman-teman dari IPB. Ya, yang sebagian misalnya untuk media produksi bahan untuk produksi mikroorganisme untuk pengendalian penyakit itu sebagian sudah digunakan. Ya. Oke, baik. Kalau bicara soal kolaborasi, sektor mana yang kalau menurut Prof harus bersinergi terlebih dahulu? Tentunya adalah bagaimana kolaborasi antara akademisi ya dan pemerintah ya, dalam ini pengambil kebijakan, Kementerian Pertanian dan kementerian yang lain, dan juga petani dan juga dunia industri. Saya kira itu yang penting sehingga inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi bisa segera. Inovasi yang tepat dan terbukti baik itu bisa segera diaplikasikan di masyarakat ya. Demikian juga kemitraan tadi 3 atau 4 pihak tadi adalah bagaimana feedback dari masyarakat atau policy maker terhadap perbaikan dari inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi. Saya kira itu betul. Oke, jadi kuncinya ada 3 untuk berkolaborasi. Akademisi atau pihak Civitas Akademika, kemudian pemerintah dan juga masyarakat. Begitu ya Prof. Kalau bicara soal bagaimana kolaborasi antara akademisi, antara kampus dengan pemerintah, mungkin salah satu bentuk nyatanya adalah kegiatan kita pada sore hari ini ya Prof ya. Tani on Stage kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Oke, baik, sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab. Saya akan memberikan kesempatan untuk teman-teman IPB untuk bertanya langsung kepada Prof. Oke, boleh deh yang baju kotak-kotak maju dulu ke depan. Silakan mendekat ke mikrofon kita, boleh Mas, langsung berlari menuju sebelah kanan panggung atau sebelah kiri panggung. Oke, sudah disediakan. Nanti ya, sabar ya teman-teman ya. Oke, silakan perkenalkan diri dengan pertanyaannya apa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Deden Ahmad Rabani. Saya dari program studi Statistika dan Sains Data.
Jadi izin bertanya, Pak Dekan, berbicara tentang pertanian akan menjadi suatu tantangan dan banyak dilemanya gitu. Nah, saya tadi melihat bahwasanya pertanian modern itu cukup baik di bidang bagaimana menghasilkan produktivitas yang tinggi. Cukup apa? Cukup baik untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi. Ya, namun seringkali pertanian modern ini meninggalkan aspek-aspek ekologis. Seperti halnya banyak pertanian saat ini itu panen 1 tahun itu sampai 3-4 kali gitu. Yang mana itu tentu saja merusak struktur lahan seperti itu. Dan kemarin juga saya kebetulan melakukan penelitian gitu di suatu kampung adat Urug yang ada di Bogor. Di situ mereka menerapkan pertanian adat dan cenderung selaras gitu dengan alam seperti itu. Nah, bagaimana dari IPB sendiri melihat dua paradigma tadi gitu? Di satu sisi memperhatikan aspek ekologis dan satu sisi lagi memperhatikan produktivitas seperti itu. Dan apakah ada langkah konkret untuk bisa mengkolaborasikan keduanya seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung dijawab, Prof. Ya. Jadi kita seringkali memahami teknologi itu hanya teknologi yang common sense, yang komputer, presisi, artificial intelligence. Jadi yang disebut dengan teknologi dalam ruang lingkup pertanian termasuk teknologi yang bio, ya, varietas, mikroorganisme, ekosistem health, soil health. Jadi melihat teknologi harus dalam pertanian harus kerangka yang utuh. Jadi kalau ada pertanian tradisional yang sangat ekologis, pertanian modern, dari pertanian modern yang benar itu ya harus ekologis. Kita tidak hanya, Pak Suryo ini ya, teori aja pertanian modern mana yang ekologis. Kita di Fakultas Pertanian punya program untuk pertanian ekologis yang tadi produksinya tinggi tapi dampak negatifnya sangat berkurang. Kita sebut dengan program Soil and Plant Health. Itu kita sudah uji coba ya Soil and Plant Health, jadi kesehatan tanah dan kesehatan tanaman itu di paling tidak di 15 lokasi di Pulau Jawa ya kita melakukan riset bagaimana suatu teknologi itu meningkatkan produktivitas, pestisidanya bisa berkurang 30%. Padi ya, ini padi produktivitas naik sekitar 20%, pestisida bisa berkurang 70%, pupuk bisa berkurang 25%. Ini beneran kita punya data-datanya tiga musim berturut-turut di 15 lokasi di Pulau Jawa. Jadi bukan kompromi, memadukan antara ekologis dan industrial atau teknologi modern sangat mungkin. Tidak tepatnya adalah tadi kenapa sering terjadi karena kita hanya memahami teknologi pada aspek-aspek engineering yang kelihatan kan, artificial intelligence, kemudian komputer, kemudian mekanisasi, engineering. Kan teknologi juga mengawinkan juga dengan biological technology ya, itu kan. Oke, baik. Sekarang saya buka lagi pertanyaan berikutnya. Oke, perempuan deh kalau gitu yang berjilbab biru silakan Mbak. Nanti gantian. Silakan boleh maju ke depan. Jangan lupa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Kansari Skalisya Putri dari mahasiswa baru Prodi Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian. Baik, saya izin bertanya Bapak, Ibu, terkait perbaruan tenaga kerja dari tenaga manusia ke tenaga mesin, mulai dari penanaman, penyemprotan hingga pemanenan. Tentunya itu merupakan ide yang bagus. Tapi apa pendapat Bapak di sisi akan meningkatnya pengangguran bahkan kemiskinan terkait pembaruan itu? Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih. Silakan Pak. Jadi memang ngomong pertanian tidak bisa sektoral hanya pertanian. Pembangunan pertanian harus diletakkan dalam pembangunan nasional. Jadi ada yang disebut dengan transisi ekonomi. Bagaimana membuat sektor industri tumbuh sehingga itu menyerap banyak tenaga kerja, sehingga
sebagian tenaga kerja itu bekerja di sektor pertanian. Masalahnya adalah tenaga kerja di pertanian sekarang ini literasinya kurang, kapasitas teknologinya kurang, sehingga produktivitasnya tidak baik. Jadi tidak ada masalah dengan misalnya serapan tenaga kerja di bidang industri itu tinggi. Memang itu harus ada transisi ekonomi menuju industrialisasi. Pertanian juga tidak harus terlalu banyak sehingga tenaga kerjanya malah tidak produktif gitu. Jadi memang kita tidak bisa melepas pertanian sendiri enggak. Jadi dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional gitu. Tapi ada potensi nggak petani-petani tradisional itu bakal kehilangan pekerjaannya dengan menggunakan teknologi yang canggih sedemikian rupa? Itu kan yang dikhawatirkan nanti jumlah pengangguran bisa nambah lagi. Jadi gitu. Pertanian tradisional dia harus kita arahkan ke pertanian yang skala kecil yang punya high value. Seperti misalnya pertanian organik. Jadi antara pertanian organik dan pertanian modern jangan dikonfrontasikan Mas tadi. Pertanian tradisional bisa kita konsiderkan pertanian organik yang memang punya pasar segmen, dan pertanian yang modern tanda kutip yang produktivitas tinggi dengan dampak lingkungan yang rendah dan efisiensi yang tinggi, itu yang untuk kebutuhan pangan ya, dalam hal ini kebutuhan pangan nasional. Sebenarnya pertanian itu more than food, Mbak. Jadi bisa untuk energi, bisa untuk kesehatan, bisa untuk bahan pakaian dan sebagainya gitu ya. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi. Aku udah nonton. Fix Hijin tuh jahat ke Minjun. Hijin kan emang gak mau pacaran sama papamu, mamamu, biarkan mereka. Di granat! Boom! Ya, gue kena ghosting. Terus ditinggal nikah sama Hijin. Padahal mereka udah cium. Anak yang nakal, saatnya kau dan aku Pakai simpati buat nonton, musik, games, belajar, sampai belanja. Bisa pilih benefit sesuai keinginanmu. Petani sejahtera, Mekanisasi untuk kejayaan negeri. kerja, petani sejahtera. Olah tanah pakai traktor, mesin tanah pakai transplanter, perawatan pakai drone, panennya pakai kombin harvesters. Aku udah nonton. Fix Hijin tuh jahat ke Minjun. Hijin kan emang gak mau pacaran sama papamu, mamamu, biarkan mereka. Di granat! Boom! Ya, gue kena ghosting. Terus ditinggal nikah sama Hijin. Padahal mereka udah cium. Anak yang nakal, saatnya kau dan aku Pakai simpati buat nonton, musik, games, belajar, sampai belanja. Bisa pilih benefit sesuai keinginanmu. Petani sejahtera, Mekanisasi untuk kejayaan negeri. kerja, petani sejahtera. Olah tanah pakai traktor, mesin tanah pakai transplanter, perawatan pakai drone, panennya pakai kombin harvesters. Kalau bicara soal pertanian nih Prof ya,
nggak cuma soal ladang, tapi juga soal teknologi, inovasi, dan juga masa depan. Dan kita informasikan sekali lagi nih Prof ya, bahwa dialog kita diselenggarakan pada hari ini, sore hari ini diselenggarakan tentu saja berkat kerjasama dengan Tani on Stage dari Kementerian Pertanian. Nah, Prof, ada tidak mungkin riset atau startup dari mahasiswa IPB yang sudah berhasil memberikan solusi nyata terhadap masalah pangan di Indonesia? Jadi kalau kita bicara riset mahasiswa, ada riset mahasiswa yang dilakukan mahasiswa dalam tanda kutip mandiri. Ada memang yang riset mahasiswa yang dia bergabung dalam grup riset dosen. Jadi riset mahasiswa saya kira beberapa yang saya list untuk riset mahasiswa yang berkontribusi dalam ketahanan pangan, misalnya penggunaan media tanam yang digunakan untuk hidroponik ya, yang diperkaya dengan mikroba. Yang kedua, bagaimana produksi mikroorganisme yang bermanfaat untuk pengendalian hama dan penyakit. Yang ketiga, kemudian ada juga penelitian mahasiswa kami yang membuat coating untuk pisang supaya lebih tahan lama. Saya kira kalau kita melihat itu hanya salah satu 3 contoh saja. Tapi saya kira riset-riset mahasiswa yang dilakukan oleh dia sebagai leadernya gitu, itu juga banyak. Itu hanya salah tiga. Tapi itu sudah dimanfaatkan untuk petani secara umum, Prof. Sudah dia memanfaatkan itu selain teman-teman dari IPB. Ya, yang sebagian misalnya untuk media produksi bahan untuk produksi mikroorganisme untuk pengendalian penyakit itu sebagian sudah digunakan. Ya. Oke, baik. Kalau bicara soal kolaborasi, sektor mana yang kalau menurut Prof harus bersinergi terlebih dahulu? Tentunya adalah bagaimana kolaborasi antara akademisi ya dan pemerintah ya, dalam ini pengambil kebijakan, Kementerian Pertanian dan kementerian yang lain, dan juga petani dan juga dunia industri. Saya kira itu yang penting sehingga inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi bisa segera. Inovasi yang tepat dan terbukti baik itu bisa segera diaplikasikan di masyarakat ya. Demikian juga kemitraan tadi 3 atau 4 pihak tadi adalah bagaimana feedback dari masyarakat atau policy maker terhadap perbaikan dari inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi. Saya kira itu betul. Oke, jadi kuncinya ada 3 untuk berkolaborasi. Akademisi atau pihak Civitas Akademika, kemudian pemerintah dan juga masyarakat. Begitu ya Prof. Kalau bicara soal bagaimana kolaborasi antara akademisi, antara kampus dengan pemerintah, mungkin salah satu bentuk nyatanya adalah kegiatan kita pada sore hari ini ya Prof ya. Tani on Stage kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Oke, baik, sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab. Saya akan memberikan kesempatan untuk teman-teman IPB untuk bertanya langsung kepada Prof. Oke, boleh deh yang baju kotak-kotak maju dulu ke depan. Silakan mendekat ke mikrofon kita, boleh Mas? Langsung berlari menuju sebelah kanan panggung atau sebelah kiri panggung. Oke, sudah disediakan. Nanti ya, sabar ya teman-teman ya. Oke, silakan perkenalkan diri dengan pertanyaannya apa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Deden Ahmad Rabani. Saya dari program studi Statistika dan Sains Data. Jadi izin bertanya, Pak Dekan, berbicara tentang pertanian akan menjadi suatu tantangan dan banyak dilemanya gitu. Nah, saya tadi melihat bahwasanya pertanian modern itu cukup baik di bidang bagaimana menghasilkan produktivitas yang tinggi. Cukup apa? Cukup baik untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi. Ya, namun seringkali pertanian modern ini meninggalkan aspek-aspek ekologis. Seperti halnya banyak pertanian saat ini itu panen 1 tahun itu sampai 3-4 kali gitu. Yang mana itu tentu saja merusak struktur lahan seperti itu. Dan kemarin juga saya kebetulan melakukan penelitian gitu di suatu kampung adat Urug yang ada di Bogor. Di situ mereka menerapkan pertanian adat dan cenderung selaras gitu dengan alam seperti itu. Nah, bagaimana dari IPB sendiri melihat 2 paradigma tadi gitu. Di satu sisi memperhatikan aspek ekologis dan satu sisi lagi memperhatikan produktivitas seperti itu.
Dan apakah ada langkah konkret untuk bisa mengkolaborasikan keduanya seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung dijawab, Prof. Ya. Jadi kita seringkali memahami teknologi itu hanya teknologi yang common sense, yang komputer, presisi, artificial intelligence. Jadi yang disebut dengan teknologi dalam ruang lingkup pertanian termasuk teknologi yang bio, ya, varietas, mikroorganisme, ekosistem health, soil health. Jadi melihat teknologi harus dalam pertanian harus kerangka yang utuh. Jadi kalau ada pertanian tradisional yang sangat ekologis, pertanian modern, jadi pertanian modern yang benar itu ya harus ekologis. Kita tidak hanya, wah Pak Suryo ini ya, teori aja pertanian modern mana yang ekologis. Kita di Fakultas Pertanian punya program untuk pertanian ekologis yang tadi produksinya tinggi tapi dampak negatifnya sangat berkurang. Kita sebut dengan program Soil and Plant Health. Itu kita sudah uji coba ya soil and plant health, jadi kesehatan tanah dan kesehatan tanaman itu di paling tidak di 15 lokasi di Pulau Jawa ya, kita melakukan riset bagaimana suatu teknologi itu meningkatkan produktivitas, pestisidanya bisa berkurang 30%, padi ya, ini padi produktivitas naik sekitar 20%, pestisida bisa berkurang 70%, pupuk bisa berkurang 25%. Ini beneran kita punya data-datanya tiga musim berturut-turut di 15 lokasi di Pulau Jawa. Jadi bukan kompromi, memadukan antara ekologis dan industrial atau teknologi modern sangat mungkin. Tidak tepatnya adalah tadi kenapa sering terjadi, karena kita hanya memahami teknologi pada aspek-aspek engineering yang kelihatan kan, artificial intelligence, kemudian komputer, kemudian mekanisasi, engineering. Kan teknologi juga mengawinkan juga dengan biological technology ya, itu kan. Oke, baik. Sekarang saya buka lagi pertanyaan berikutnya. Oke, perempuan deh kalau gitu yang berjilbab biru, silakan Mbak. Nanti gantian. Silakan boleh maju ke depan. Jangan lupa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kansari Sekalisya Putri dari mahasiswa baru Prodi Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian. Baik, saya izin bertanya Bapak, Ibu, terkait perbaruan tenaga kerja dari tenaga manusia ke tenaga mesin, mulai dari penanaman, penyemprotan, hingga pemanenan. Tentunya itu merupakan ide yang bagus. Tapi, apa pendapat Bapak di sisi akan meningkatnya pengangguran, bahkan kemiskinan terkait pembaruan itu? Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih. Silakan Pak. Jadi memang ngomong pertanian tidak bisa sektoral hanya pertanian. Pembangunan pertanian harus diletakkan dalam pembangunan nasional. Jadi ada yang disebut dengan transisi ekonomi. Bagaimana membuat sektor industri tumbuh sehingga itu menyerap banyak tenaga kerja, sehingga sebagian tenaga kerja itu bekerja di sektor pertanian. Masalahnya adalah tenaga kerja di pertanian sekarang ini literasinya kurang, kapasitas teknologinya kurang, sehingga produktivitasnya tidak baik. Jadi tidak ada masalah dengan misalnya serapan tenaga kerja di bidang industri itu tinggi. Memang itu harus ada transisi ekonomi menuju industrialisasi. Pertanian juga tidak harus terlalu banyak sehingga tenaga kerjanya malah tidak produktif gitu. Jadi memang kita tidak bisa melepas pertanian sendiri, enggak. Jadi dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional gitu. Tapi ada potensi nggak petani-petani tradisional itu bakal kehilangan pekerjaannya dengan menggunakan teknologi yang canggih sedemikian rupa? Itu kan yang dikhawatirkan nanti jumlah pengangguran bisa nambah lagi. Jadi pertanian tradisional dia dalam harus kita arahkan ke pertanian yang skala kecil yang punya high value. Seperti misalnya pertanian organik. Jadi antara pertanian organik dan pertanian modern jangan dikonfrontasikan Mas tadi. Pertanian tradisional bisa kita konsiderkan pertanian organik yang memang punya pasar segmen, dan pertanian yang modern tanda kutip yang produktivitas tinggi dengan dampak lingkungan yang rendah dan efisiensi yang tinggi
itu yang untuk kebutuhan pangan ya, dalam hal ini kebutuhan pangan nasional. Sebenarnya pertanian itu more than food, Mbak. Jadi bisa untuk energi, bisa untuk kesehatan, bisa untuk bahan pakaian dan sebagainya gitu ya. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi.